Oke, kembali lagi bersama saya di Movil A, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita analisa bersama, pemirsa. Di mana dari awal saya nonton podcast ya, orang-orang yang membicarakan Jokowi. Cuma kali ini loh, saya melihat suatu hal yang berbeda. Rata-rata para pengamat yang pro terhadap Pak Jokowi itu biasanya cuma hanya membahas tentang kekuatan dan pengaruh Pak Jokowi. Tapi jarang sekali orang atau pengamat bahkan politisi sekalian yang membicarakan apa sih yang membuat Pak Jokowi itu bisa berbeda dengan politisi yang lain. Nah, ini sangat menarik sekali pemirsa. Pengikutnya semuanya masih setia, walaupun banyak isu tidak sedap yang menerpa idolanya, yaitu Pak Jokowi. Pengaruhnya masih kental banget, walaupun ini bukan rahasia umum lagi sih, tapi jarang sekali loh politisi atau pengamat yang membicarakan faktor apa saja yang membuat Jokowi tetap disegani, dikagumi, punya pengaruh besar terhadap perpolitikan Republik ini, pemirsa. Ya bukan cumanya di Indonesia loh soalnya, tetapi pemimpin negara luar saja semuanya itu hormat kepada Pak Jokowi. Ya salin bagi saya di antara faktor spiritualnya yang hebat, ternyata memang Pak Jokowi itu keren banget loh pemirsa, sangat keren. Dan ini belum pernah dibahas sih di podcast manapun dan oleh pengamat manapun. Saya sering melihat podcast Bang Kodari panjang lebar bahkan, tapi saya tidak pernah menemukan pembahasan yang seperti ini. Ya adanya cuma tentang pengaruh Pak Jokowi yang luar biasa, ya sampai ke pengamat dan ke politisi yang lain loh. Semuanya itu pembahasannya itu sama, tentang elektabilitas, tentang kepuasan publik dan lain sebagainya. Ya cuma hanya berkutat di bagian elektabilitas dan kepuasan publik loh terhadap Pak Jokowi, itu saja yang dibahas. Nah tetapi tidak ada pembahasan atau penyebab Jokowi kenapa kok bisa seperti ini. Nah Pak Romahur Hurmuzi pemirsa, saya menemukan jawabannya itu di beliau. Walaupun podcastnya beliau itu berjam-jam ya, ada sih di beberapa detik, ada yang sangat masuk akal sekali dari pembahasan beliau terkait mengapa Pak Jokowi itu menjadi the kingmaker hari ini. Disegani, dikagumi, ditakuti, pengikutnya setia, dan bahkan ada yang mengatakan siapapun lawannya, jangankan lawan Gibran, apalagi Pak Jokowi, lawan Jan Etes, cucu dari Jokowi, saya akan pilih cucu Jokowi. Ini saking setianya loh pemirsa. Coba kita simak terlebih dahulu ya rahasia Jokowi dari Bang Romahur Hurmuzi yang tidak dimiliki oleh politisi yang lain. Dan bahkan ini langka kata Pak Romahur Hurmuzi, dan mari kita simak terlebih dahulu. Kapasiti beliau yang sekarang, kekuatan yang dia punya sekarang, adrenalinnya kekuatannya pasti berbeda. Karena kan kalau sekarang beliau bermain tentu tidak seefektif dulu ya. Tidak akan seefektif karena kan kekuasaan tidak lagi di tangan langsung. Ya. Pasti ada delay, pasti ada deviasi. Tetapi satu hal yang memang belum terkalahkan dari Pak Jokowi itu dua hal menurut saya. Pertama adalah kemampuannya untuk menekan ego sampai tingkat yang paling bawah. Nah, diri ini menurut saya langka sekali politisi yang seperti itu. Katakanlah begini, misalnya, ini paling sederhana. Ente diundang sama adik angkatan ente, ya, yang tahu persis bahwa di semasa kuliah, ini bukan siapa-siapa lah gitu. Apain datang? Nah kira-kira gitu. Nah kenapa? Karena ego kan. Itu karena ego. Gitu. Tapi Pak Jokowi, ya kalau memang saya ada perlunya, kenapa enggak? Nah itu loh, itu tuh nggak mudah loh, menekan ego sehingga kemudian untuk bahkan, orang sebesar beliau. Untuk orang sebesar beliau, ya artinya misalnya sekarang gini aja lah, saya pernah menjadi ketua umum partai politik, kemudian diajak ketemu sama yang bukan ketua umum partai politik, terus kemudian ngajak ketemunya di rumah dia. Itu saja sudah menjadi persoalan untuk sebagian politisi. Itu kan? Penghinaan itu kan. Nah, itu, wah masa begitu. Ya lu kalau nggak mau ketemu di rumah gue ya kita ketemu di tengah lah. Nah gitu loh. Nah ini hal-hal yang menurut saya oleh Pak Jokowi bukan fatsun ya, perilaku yang umumnya terjadi di antara egoisme para politisi itu beliau tidak. Dan dia lihat itu, dia amati itu ya Mas ya. Saya kira sehingga dia menciptakan antitesis dari. Dia menciptakan antitesis dan terbukti berhasil sampai hari ini. Itu satu. Jadi kemampuan dan kesediaan. Kalau kemampuan semua orang mampu, tetapi apakah bersedia atau tidak? Gitu loh. Bersedia nggak lo misalnya? Dia diundang sama adik angkatan yang 10 tahun di bawah begitu kan? Bukan siapa-siapa. Dulu gitu. Katro pula waktu di kampus. Gitu. Nah itu satu. Yang kedua kesabarannya.
Nah ini kesabaran ini satu hal tersendiri. Artinya ente telepon nih ke seseorang untuk satu keperluan, nggak direspon. Telepon 2 nggak direspon, telepon 3 nggak direspon, ya udahlah. Ini kawan satu nih nggak. Kalau perlu sampai ke 100 kali dia kontak terus tuh orang. Itu yang menurut saya juga tidak dimiliki bahkan oleh satupun politisi hari ini. Biasanya orang 3 kali ditolak udah agak malu gitu, atau udah agak putus asa ya. Udah tahu orang ini nggak suka gua nih. Iya, Udahlah, ini ya. beliau nggak bisa nggak gitu. Bisa nggak begitu? Contoh. Bukti, Pak. Contoh paling sederhana tadi ketika beliau di captionnya mengatakan berangkat ke Jakarta, bertemu dengan sahabat-sahabat lama. Itu kan artinya beliau, tadi saya katakan, mencoba untuk reuni, mencoba untuk melakukan rekonsiliasi dengan siapapun yang berbeda pendapat, karena beliau juga tahu persis bahwa kekuatan dan powernya kan sudah berbeda. Jadi untuk apa lagi mempertahankan perbedaan, mempertahankan pertarungan, mempertahankan permusuhan gitu. Untuk Dan ini beliau yang berinisiatif mengajak ketemu, Saya beliau melihat yang begitu. mengkontak Dan gitu beliau maksudnya. ke Jakarta. Iya, dan itu kan nilainya berbeda untuk orang yang Sebesar. 10 tahun jadi presiden. Tapi Iya kan Mas, dibanding kalau gua sama Ari yang minta Mas Romi ketemu, katro di orangnya ngapain gitu. Iya, betul. nilainya kan Nilainya beda. value-nya beda Mas. Ya. Dan itu yang saya kira tetap akan menjadi kunci dari kemenangan Sustainability. pertarungan yang kalau beliau katakan masih akan tetap di politik. Ya, tetap akan di politik. Makanya kita lihat nanti proses ke depan itu seperti apa kan? Dan the nature of elite kita belum ada yang menyerupai Pak Jokowi. Belum ada. Anda kan bergaul. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Sekarang kita berbeda Walaupun pendapat. generasi berikutnya dari generasinya Bang Belum Surya, ada. Pak Wiranto. Sekarang Pak kita Mega. berbeda pendapat saja di partai politik itu atau dalam hal pertarungan saja itu bisa nggak ketemu. Ketemu fisik itu nggak mau gitu loh. Iya, betul. Karena berbeda atau pernah dicela, pernah dikasih nilai jelek misalnya begitu. Iya, kemarin misalnya kita lihat di Golkar di Indonesia agak berpindah partai lain. Semua ketua umum di hari ulang tahun kemarin datang, kecuali Pak Erlangga. Itu kan maksudnya kalau bicara kayak gini-gini harusnya kan kalau mungkin Pak Jokowi cuek aja gitu, mungkin. Mungkin. Nah itu yang memang menurut saya salah satu kunci. Gus, tadi menarik tuh Bang Sandi ngomong partai perorangan. Kita masuk ke isu yang substantif. Jangan-jangan Tadi nggak substantif. tadi itu Substantif satu, substantif dua. tadi itu isu ini permainan. Kalau ini Lebih filosofis. lebih ketatanegaraan. Oh iya. Gue mau masuk permainan dulu satu boleh nggak? Melanjutkan yang tadi partai perorangan sebelum nanti lu yang ini biar nggak. Gue partai perorangan juga. Iya. Yang gue mau tanya nih, jangan-jangan pilkada nggak langsung ini untuk meredam fungsi partai perorangan dalam pilkada ini juga jangan-jangan Gus. Pilkada. Oh iya. Kan? Kalau partai perorangan jadi jurkam menang semua kan? Kadang-kadang pikiran nakal Bangsa Dharma Pongrekun ini nggak mungkin ada kan? bukan. Kadang-kadang pikiran nakal dia ini memacu spekulasi politik saya juga. Betul. Saya berani nakal Saya gini. nggak pernah punya pikiran itu sebenarnya. Betul nggak? Ini bener juga. Nih. Iya, makanya gue menyimak omongan Gus Romi. Karena di satu sisi ada, Pak Jokowi kan memang nature-nya partai perorangan gitu, udah tahu kan? Perorangan. Nggak ada Kalau- kursinya. Kalau Ini sudah dipilih oleh partai DPR rumah ini, sementara hanya aja. partai politik resmi aja semua. Iya, partai Indi nggak bisa masuk Gus. Partai Indi ini nggak bisa masuk. Gue agak setuju gue. Bener nggak Gus? Bener. Dengan alasan berbagai macam. Ya boleh lah alasan Demokrasi, apapun. budaya, politik. Bunga-bunga itulah Bunga-bunga. gitu. Tapi Saya bisa kasih yang lebih teologis, lebih teologis. Jadi begini, di dalam sejarah politik Islam itu ada satu kitab, ya, ada satu kitab yang sering dijadikan pegangan. Nama kitab itu atau judul kitab itu Al-Ahkamus Sultaniyah. Jadi yang ngarang Imam Al-Mawardi. Ini dia anggap buku magnum opusnya kitab ilmu politik dalam sejarah Islam. Di situ dia mengatakan bahwa sejarah Islam itu menunjukkan berdasarkan berbagai dalil-dalil yang ada, yang memiliki syarat bukan hanya orang yang mau dipilih, tetapi orang yang akan memilih itu juga harus memiliki syarat. Karena ada perbedaan antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Maka menurut Al-Mawardi ini perlulah namanya ahlul halli wal aqdi itu, sekumpulan orang yang memiliki pengetahuan untuk memilih. Dulu demokrasi perwakilan ini dilaksanakan oleh Indonesia dan diletakkan sebagai sila keempat
kan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Karena memang demokrasi perwakilan itu sangat-sangat dimungkinkan. Dan itu yang kita lupakan setelah reformasi ini. Seolah-olah semuanya harus langsung terus. Nah, tapi tentu ini anggota-anggota Persepi against semua kan, yang 70 sekian itu anggotanya itu semuanya pasti menentang ini. Tapi Ada kalau anggotanya yang mendukung kemarin. oh ada juga yang mendukung. Bukan mendukung, netral lah. Rio Prayogo karena udah jadi bupati terpilih Ya, kan. sama Berat kita juga nih katanya kan. Berat juga tarung nih ternyata. sama kita harus tanyai juga dua anggota Persepi yang sekarang udah jadi pejabat negara. Sekarang sering kesini ya. Tiga. Ya. Satu, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Dua, Muhammad Kodari. Iya. Kodari udah mundur. Tapi bagian dari bisnis survei, Wakil Kepala Staf Presiden. Satu lagi, Philip Verbonte, Ketua Persepi jadi juru bicara Presiden sekarang. Gue pengen tahu. Makanya menurut saya menarik ya, karena bagi P3 sendiri kita mendukung penuh apa yang disampaikan Pak Prabowo itu. Karena Muktamar 2011 di Bandung itu salah satu rekomendasi program perjuangan yang harus dilakukan oleh fraksi P3 waktu itu adalah memperjuangkan demokrasi perwakilan ini. Karena kita melihat saat itu sudah kita lihat bahwa pemilu biaya tinggi ini hanya mengantarkan pelantikan-pelantikan kepala daerah ini antri untuk masuk ke penjara. Kenapa? Karena kemudian dia dalam tanda petik harus melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum untuk mencari kembalian dari biaya politik yang begitu besar. Bahkan kemarin pilkada itu saya belum pernah mendapatkan informasi ada satu pilkada kabupaten yang habisnya kurang dari 50 miliar. Belum ada. Di sini saya cek habis berapa nih di sini? Sekian ratus. Yang menang, Gus? Iya. Yang menang maupun yang kalah itu rata-rata udah tumpah-tumpahan lah di situ. Kalau kata Pak Prabowo gini, jangankan yang kalah, yang menang pilkada aja mukanya lesu semua sekarang katanya. Jadi ini yang saya kira kita harus sama-sama melakukan koreksi total ya terhadap perjalanan bangsa ini. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo ini harus ditindaklanjuti. Mumpung mau. Mumpung bahkan beliau sendiri yang melontarkan gagasan ini. Karena lama sekali kami itu di P3 mencoba untuk mengangkat ini. Bahkan waktu itu DPR RI sudah mencoba untuk melakukan perubahan undang-undang pilkada kan. Untuk mengembalikan kepilihan DPRD. Ya, Digugat lagi ke 2014. Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan 2014 kan dikeluarkan Perpu oleh Presiden SBY waktu oleh itu. Perpu. Karena desakan berbagai macam lembaga-lembaga inilah gitu. Nah, Itu Pak SBY yang kupingnya agak tipis ya. ya, artinya beliau melihat ini bahagian dari kemunduran demokrasi yang disuarakan oleh para surveyor inilah dengan menangkap aspirasi publik. Nah, ke depan ini saya kira bukan kemunduran demokrasi, ini perbedaan tipikal demokrasi. Kita harus berani untuk mengatakan ini bukan sebuah hal yang mundur. Masa kemudian kita mengatakan mundur hanya karena itu pernah dipraktekkan Indonesia selama 30 tahun lebih. Ini bukan kemunduran, ini tipe demokrasi yang berbeda. Dan itulah Kita memilih jalan yang berbeda. kita memilih jalan yang berbeda untuk demokrasi kita, untuk kebaikan kita ke depan, untuk kebaikan negara ini. Bagus, pembelaan paling bagus ini. Gua denger nih. Cakep, Bos. Kita bukan maju atau mundur, ini jalan yang berbeda. Iya, Iya. Siapa tahu kita lebih cepat sampai ke situ. Lewat jalan berbeda. betul. Karena apa? Karena kalau kita melihat di Asia Timur ya, terutama Asia Tenggara, demokrasinya itu memang cenderung demokrasi terpimpin, guided democracy. Asian value nih. Ya, Asian value ini. Asian value. Jadi ada buku yang dikarang sama Kishore Mahbubani. Kishore, ya. Ya, ini salah seorang diplomat di Singapura dan profesor di Asian Hemisphere ya. Dan profesor di NUS. Ya. Jadi di situ dijelaskan perbedaan demokrasi Asia dengan demokrasi Barat itu. Dan itu bukan kemunduran. Memangnya demokrasi di Barat itu maju hanya karena mereka lebih dulu. Enggak selalu kan. Amerika 3 presidennya loh mati ditembak loh. Kita belum ada. Belum ada ya. Janganlah. Janganlah. Jangan ada lah. Ya, nggak perlu ada juga. Karena itu bukan ukuran kemajuan atau kemunduran demokrasi. Enggak kan from bullet to Kejam ballot. amat ukuran kemajuan demokrasi harus ada presiden yang Karena Bung Karno aja beberapa kali dicoba. Kan from bullet to ballot ini Gus, ya kan. Kalau masih bisa bicara orang nggak akan pakai peluru gitu. Nah, itu dia. Artinya demokrasi kita baik-baik aja gitu kan. Ini bentuk ekstrim nih Ya, Gus. menurut saya itu hanya tinggal nanti partai-partai politik ya melakukan upaya secara serius untuk
institusionalisasi pemilihan oleh DPRD ini. Tidak kemudian semuanya juga diserahkan kepada partai politik. Misalnya, kemudian orang-orang yang mau maju sebagai calon kepala daerah harus memiliki kualifikasi tertentu juga. Iya. Sehingga kita tidak ngawur-ngawuran, tidak free fight gitu. Iya, nggak semua-muanya harus. Oke, seperti apa komentar kalian pemirsa? Tulis di kolom komentar ya terkait dengan pernyataan Romahur Muzi. Bagaimana Pak Jokowi itu memposisikan, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, ya kan, sampai orang itu tidak bisa merendahkan. Dan ini memang hal kecil tetapi sulit untuk dilakukan oleh semua orang, apalagi seorang mantan presiden, apalagi memang pada saat itu menjadi presiden, ya, bahkan 2 periode. Ini langka sekali, betul kata Pak Romahur Muzi, langka sekali hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan ada pada orang lain itu sangat mustahil, karena ini cuma hanya Pak Jokowi yang sampai saat ini yang bisa melakukan, kata Bang Romahur Muzi. Ya, seperti apa untuk kalian? Tulis komentar. Dan sekali lagi Godang Mirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Subscribe Mobil A, dan salam demokrasi dan salam NKRI.